أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kisah-kisah. Dari banyaknya cerita para nabi yang bisa ibu bacakan untuk si kecil, salah satu yang menarik adalah kisah Nabi Sulaiman. Memiliki ayah yang juga seorang nabi, yakni Nabi Daud. Keduanya adalah manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kecerdasannya, Nabi Sulaiman kemudian menjadi penerus kerajaan ayahnya. Selain itu, beliau juga mewarisi sikap bijaksana dari Nabi Daud. Dengan perpaduan tersebut, Nabi Sulaiman mampu memiliki dan berkuasa di dalam sebuah kerajaan yang luar biasa. Banyak pesan moral dalam kisah Nabi Sulaiman. Pendidikan moral perlu ditanamkan sejak usia dini. Salah satunya bisa didapat dari karakter Nabi Sulaiman yang memiliki sikap rendah hati, pintar dan tidak memiliki sifat sombong. Allah SWT menganugerahkan Nabi Sulaiman dengan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Nabi Sulaiman bisa mengerti dan berkomunikasi dengan semua jenis binatang, dan dia bisa memerintah angin. Selain itu, beliau juga bisa melihat jin dan bahkan juga bisa memerintah mereka. Salah satu kisah Nabi Sulaiman terkait dengan mukjizatnya ini adalah saat beliau beserta pasukannya yang terdiri dari jin, manusia dan burung-burung, sedang berbaris melalui sebuah lembah. Ternyata, lembah itu adalah rumah bagi banyak semut. Melihat pasukan yang hebat ini, satu semut berkata kepada yang lain, "Bersembunyi di rumahmu, sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka." Karena mukjizatnya itu, Nabi Sulaiman mengerti apa yang dikatakan semut. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berterima kasih kepada Allah untuk semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian, dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhati-hati saat melangkah, karena itu adalah ladang penuh semut. Cerita ini juga tertulis dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman dan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin dan burung datang ke lembah semut. Seekor semut berkata, "Hai semut, masuklah ke tempat tinggalmu agar kamu tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya sementara mereka tidak menyadarinya." Maka Sulaiman tersenyum, geli dengan ucapannya, dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang saleh." Qiyas An-Naml 18-19. Sebelum lanjut, subscribe video ini, like dan share. Al-Quran juga menceritakan banyak kisah Nabi Sulaiman. Salah satu hal yang paling dicintainya adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam ini kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim setelah ratusan tahun. Setelah beberapa generasi, masjid tersebut kembali runtuh. Ketika Nabi Daud menjadi Raja Yerusalem, ia mulai membangun kembali Masjid Al-Aqsa tetapi meninggal dunia sebelum selesai membangun kembali masjid tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman dan pasukannya melanjutkan pekerjaan ayahnya tersebut. Saat dalam proses membangun kembali masjid tersebut, Nabi Sulaiman membuat doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta 3 hal, yakni, beliau meminta untuk menjadi bijak, sehingga keputusan apapun yang dia buat di antara orang-orang yang sedang berdebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menyukainya. Meminta kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sebelum atau sesudahnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan menjadikannya seseorang semurni saat hari seseorang dilahirkan. Saat memperhatikan proyek perbaikan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman meninggal. Beliau dalam posisi duduk sambil memegang tongkatnya. Para jin yang takut pada Nabi Sulaiman sangat fokus pada bangunan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengambil nyawa Nabi Sulaiman. Tidak ada yang menyadarinya. Sampai beberapa hari kemudian, semut lapar mulai menggigiti tongkat kayunya. Kemudian tongkat itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di atasnya jatuh ke lantai. Orang-orang berlari ke arah Nabi mereka dan segera menyadari bahwa dia telah lama meninggal. Bahkan hal ini juga tidak diketahui oleh bangsa jin. Tidak ada yang menunjukkan kepada jin kematiannya kecuali makhluk bumi yang memakan tongkatnya.
Tetapi ketika dia jatuh, menjadi jelas bagi jin bahwa jika mereka mengetahui yang gaib, mereka tidak akan tetap berada dalam hukuman yang menghinakan. Qiyas Sabah 14. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.